ngapain kita juga ributan Sirekap, ini pepesan kosong, gitu dia bilang gitu. Toh nanti yang ada adalah perhitungan manual, dan itu diulangi lagi oleh lawyer-lawyer dari 02. Nah, kita buka sekarang, Mbak, dan itu memang baru saya buka kemarin. Kenapa? Tidak ada aturan tertulis KPU yang benar-benar menuliskan soal perhitungan manual berjenjang. Tidak ada. Ya, yang ada justru aturan tentang Sirekap. KIP itu mengeluarkan 3 keputusan yang sangat penting. Yang pertama, berhasil mendesak KPU untuk mengaku, dan itu sudah ada buktinya. Seorang dari KPU, wakilnya Lukman Hakim namanya, itu mengakui bahwa server memang ada, cloud server memang ada di Singapura, ya, dan itu sudah merupakan pengakuan fakta di persidangan, ya, itu ada di. Yang kedua, tadinya KPU itu membuat ini yang tidak masuk akal, Mbak Monik dan teman-teman semua. Ketika kita desak raw datanya, kita desak dia untuk kita lakukan audit investigatif dan audit forensik, dia malah mengeluarkan keputusan tertanggal 17 Maret tahun 2024. Jadi itu sudah sebulan persidangan sudah berlangsung di KIP dan mulai ada pembicaraan, dia malah membuat keputusan nomor 349 garis miring 2024 yang menyatakan data-data materi atau basis data yang dalam format CSV, Common Service Value, atau itu data biasa kita pertukarkan kalau kita di Excel, kita tukar-tukaran data itu dikecualikan. Jadi tidak boleh dibuka untuk publik. Ini kan nggak waras ini. Gitu loh. Jadi data-data penting itu malah dikecualikan selama apa? 3 tahun. Gila kan? Itu jadi data itu jadi dia mengeluarkan keputusan pada tanggal 17 Maret yang melindungi data. Untung teman-teman atau komisioner di KIP, di Komisi Informasi Pusat masih waras semua. Mereka mengatakan ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik, keterbukaan informasi publik. Jadi itu udah dicabut. Nah, dengan demikian alhamdulillah sekarang saya dorong teman-teman 01, 03 untuk kemudian minta data itu. Data yang CSV dari KPU. Dan KPU dengan sombongnya mengatakan, oh silakan saja kalau mau datang. Bahwa harddisk 40 tera. Oke, kita jawab oke, Mbak. Ya. Jadi saya sudah dengan teman-teman Ikatan Alumni ITB, dengan teman-teman dari KAPAK itu kelompok untuk penegakan keadilan, dan juga teman-teman dari 03, 01, kita lagi nyiapkan ini. Jadi kita mau datang ke KPU, mau kita copy data itu. Nah, karena data itu penting banget. Data itulah bisa menunjukkan tadi, misalnya hari pertama 14 Februari, itu suara yang masuk tuh dari mana TPS-nya. Dan itu keluar semua nanti, angka-angka sebenarnya. Jadi kalau itu misalnya TPS 1 Sorong, yang ada dari Sorong itu berapa. Kemudian kalau yang kedua masuk tuh dari Jawa Barat, misalnya, yang dari Jawa Barat tuh berapa yang masuk. Dan itu kemudian bisa kita cocokkan dengan hasil C foto tadi. Apakah sama fotonya? Karena banyak juga sekarang tampilan-tampilan foto itu yang sudah diganti. Jadi mereka upload itu tidak hanya tanggal 14, tidak hanya tanggal 15, Mbak. Akhir-akhir Februari itu banyak sekali uploadan baru menimpa uploadan yang lama. Iya. Dan itu wow kan? Dan itu tanda tangannya kalau kita belajar daktiloskopi, sidik jari, kita belajar ilmu tanda tangan ya. Itu kelihatan banget ballpoint-nya sama, tarikannya sama, itu banyak banget. Tapi mosi yang ada pada pembacaan OCR dan OMR itu dimasukkan sebuah algoritma tertentu, dan ini kita temukan. Terbaca apa? Misalnya angka 13. Kalau dia di paslon nomor 1 ya udah tetap 13. Di paslon nomor 3 ya tetap 13. Tapi di paslon 02 itu 13 bisa jadi 713. Ya, bisa jadi 600 sekian. Bisa jadi ratusan, dan itu tidak dikunci. Tidak di-lock. Itulah yang tadi saya sebut. Fungsi untuk locking di angka 300 ini itu sudah dihilangkan pada software Sirekap. Jadi ini terstruktur, sistematis, dan sangat masif karena terjadi di ratusan atau bahkan ribuan TPS. Dan itu diakui loh, teman-teman semua, oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dalam penjelasan resminya. Bangga, ini yang saya tidak habis pikir. Dengan bangga dia mengatakan, KPU sudah mengkoreksi 154.514 TPS. Come on, gitu ya.
154.514 TPS itu salah dan dikoreksi. Lo kok bisa salah? Ya kan gitu. Artinya prosentasenya saja 154.514 TPS itu sudah 18%. Sudah di atas 5, bahkan di atas 10%, bahkan hampir 20%. Itu kesalahannya sudah fatal. Itu fatal error. Itu nggak boleh terjadi, sober, dengan kesalahan sedemikian besar itu. Dan itu dengan bangganya dikatakan. Dan temuan yang menarik, seorang teman saya, ahli saya dari ITB juga, namanya Mas Anas, menemukannya bukan hanya 154.000, teman-teman semua. Kesalahannya itu ada di 440.000 sekian TPS. Jadi sudah separuh dari jumlah TPS di seluruh Indonesia. Ini sudah harus bisa digunakan untuk membuat pemilu ulang. Ya, karena kesalahannya sudah sebesar. Iya, salahnya 440.000. Iya, luar biasa. Dari 820.223 TPS. Jadi ini temuan yang dia sudah sampaikan di sidang kemarinnya. Namanya Mas Hairul Anas. Ya. Saya Monica Nathan dari Chicago. Selamat pagi teman-teman di Indonesia. Selamat siang, selamat malam, selamat subuh teman-teman di semua tempat di luar Indonesia. Kita sekarang dapat perwakilan dari semua benua rasanya ya. Selamat almost selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang ke episode ke-7 Sing Waras Sing Menang. Setiap minggu kita berkumpul di acara ini. Forum yang terbuka untuk teman-teman Sing Waras Sing Menang lintas benua yang peduli dengan tantangan yang dihadapi tanah air kita. Topik yang panas akhir-akhir ini tentunya kita semua tahu itu topik demokrasi ya, or lack thereof. Demokrasi yang digerus oleh Pak Jokowi dengan nepotisme dan kepentingan oligarki. Di forum ini kita mencari update, insights, dan juga untuk mencari kekuatan dari satu sama lain dalam menghadapi ketidakwarasan di negeri tercinta. Dan ikut berjuang menyelamatkan demokrasi di Indonesia dari tangan-tangan penguasa yang culas. Ini adalah episode ke-7. Setiap minggu kita membahas topik yang viral di minggu ini, di minggu yang baru berlalu. Minggu lalu kami mendapat pencerahan dari Bang Todung Mulya Lubis, Mas Harto Kristianto, Prof. Susi, dari Unpad. Dan di acara-acara sebelumnya kami juga mendapat kesempatan untuk berdialog dengan Romo Magnis, Cak Islah Bahrawi, Zainal Arifin Mokhtar atau Mas Uceng, Dirty Vote, Gus Romi dari PPP, Patrazen, Mas Roy yang juga sekarang hadir di sini juga sudah pernah mengikuti acara kami dan kembali lagi belum kapok, terima kasih. Mas Ray Rangkuti, Mas Tobas, Taufik Basari, Mbak Lulu Nurhamida dari PKB, Bung Jerry Sumampau, dan para guru besar, Prof. Ikrar Nusa Bakti dari LIPI, Prof. Kucoro, Dedi Sitorus, Mbak Oki Madasari, Prof. Henry Subiakto, dan tentunya Mas Ganjar ya. Dan Mas Ganjar juga akan hadir dan kita masih menunggu. Terima kasih untuk semua yang hadir di sini, terutama untuk narasumber istimewa kita dan juga terutama untuk Mas Bung Roy. Aku panggilnya Bung, Mas. Mas saja deh. Mas asik, Mas Roy ini atau Roy aja langsung panggil nama aja. Oh Roy ya. Mas Roy Suryonoto Diprojo, wah namanya keren banget. Adalah seorang pakar telematika dan mantan politikus Indonesia yang pernah menjabat. Nggak tahu kok tulisannya mantan begini ya, masih politikus Indonesia yang pernah. Oh ya, memang mantan ya. Menjadi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah pemerintahan Presiden SBY. Mas Roy menyelesaikan kuliah di UGM dengan jurusan ilmu komunikasi. Roy merupakan mantan politisi Partai Demokrat dan pernah menduduki kursi anggota DPR. Telematika, kalau tadi ngomong-ngomong telematika ya, apa sih telematika? Telematika adalah interdisciplinary yang menggabungkan sistem komunikasi, network, dan information technology, gitu ya. Ntar bisa diterangkan lagi. Nah, Mas Roy, masalah IT itu ya, ini ada juga di Romo di sini juga ada Romo Ferry juga yang ngikutin juga tuh persidangan tuh dia ngerti ya gitu, masalah IT itu terus menjadi topik di persidangan.
terutama si Rekap yang menjadi heboh karena peranannya yang supposedly alat bantu yang promote transparansi dalam proses penghitungan suara di TPS dengan mengupload ya hasil ke si Rekap. Walau yang truly count itu untuk penghitungan adalah yang manual secara berjenjang. Nah, kecurigaan ke si Rekap ini ada macam-macam ya. Ada yang Mas Roy temukan ya mengenai JSON script yang mengelok hasil, Ya, dan juga ada masalah keberadaan server yang server di dipakai Singapura. si Rekap ya. Yang anehnya tuh disembunyikan informasinya. Dan Mas Roy juga jadi ahli ya di persidangan, Ya. kalau nggak salah waktu hari Meskipun Selasa secara ya. tertulis. Ya. Oke. Nah, bisakah di-share ya apa dalil hukum yang dituju melalui kesaksian ini dan Ya. apa Oke. penemuan-penemuannya? Baik. Silahkan Mas Baik. Roy. Terima kasih Mbak Monik. Terima kasih juga untuk teman-teman di tetap waras ya production, juga terutama Mbak Lia dan kawan-kawan, Mas Jim, sahabat saya yang sudah lama banget ya. Dan terima kasih mengingatkan kita pada suasana-suasana yang masih waras dulu ketika tahun 80-an. Siapa tahu ada beberapa kawan-kawan yang memang belum hadir, tapi saya kira kita seusia ya rata-rata, kaum Iya. bukan milenial lagi, tapi sudah kolonial ya gitu. Jadi selamat malam buat teman di US, selamat pagi juga buat teman-teman atau menuju siang ya di Australia dan juga di tempat-tempat lain di mana saja berada yang bisa kemudian menyimak pembicaraan di kesempatan sekali ini. Baik, saya akan sampaikan beberapa hal dulu di depan ya supaya clear ya. Betul, saya memang mantan politisi ya, karena sampai dengan hari ini saya sudah 4. Wah, bangga aku 4 tuh gagah ya, karena salam pajak ya gitu. 4 tahun saya sudah meninggalkan dunia politik ya. Tepatnya 11 Maret tahun 2020. Saya resmi mengundurkan diri, Mbak Monik dan teman-teman semua, dari partai politik yang saya tidak pernah mengingkari partai itu, dan saya bangga dulu pernah di partai itu, dan saya tidak pernah menjadi orang yang berkhianat terhadap partai itu, karena ibaratnya saya di situ tidak sejalan sekarang memang, tetapi saya tidak pernah mengingkari apa yang ada di situ. Jadi itu ya. Dan saya memang mundur karena dulu janji ketika ikut partai itu sebenarnya adalah membantu ketumnya. Ketumnya itu masih Pak SBY. Ya, jadi saya membantu beliau, dan ketika beliau sudah nggak jadi ketum lagi, saya pamit. Dan alasan saya untuk pamit adalah sederhana ini teman-teman semua, karena yang namanya Pak SBY itu kalau kita punya alasan pendidikan itu beliau nggak bisa nolak. Jadi alasannya saya adalah sekolah, dan alhamdulillah saya menyelesaikan sekolah awal Januari yang lalu. Saya selesai menamatkan studi di kampus di Jakarta, di Universitas Negeri Jakarta, dan artinya ya udah lengkap lah gitu. Kalau ada SD, SMP, SMA, nah itu ada S1, S2, S3 gitu aja. Jadi udah. S3 ya. Wah, kalau gitu nggak update nih Wikipedia-nya. S3-nya di bidang apa? Di bidang ilmu manajemen. Di manajemen. Tapi saya manajemen tentang OCB. Jadi Organizational Behavior Citizenship, dan itu gabungan. Saya menuliskan tentang IT, menuliskan tentang artificial intelligence di dalam ilmu manajemen. Jadi itu ilmu baru yang insya Allah nanti akan. Nah, intinya adalah ya alhamdulillah saya udah. Jadi kalau saya sekarang benar-benar itu bukan lagi dari sisi politik. Dan saya bangga juga kalau tadi disebut ya, terima kasih Mbak. Saya terbuka aja di sini. Saya menjadi saksi di 2 tempat ya. Alhamdulillah saya bisa mensupport ini. Saksi yang pertama, saya bersaksi di KIP di Komisi Informasi Pusat. Itu banyak sekali membongkar kejanggalan dan juga kesalahan-kesalahan yang ada di KPU, termasuk di KIP lah sebulan yang lalu kita membongkar dan memaksa KPU untuk mengaku bahwa server yang mereka gunakan itu tidak berada di Indonesia, tapi berada di Aliyun Computing yang ada di Alibaba.com yang ada di Singapura. Ya, dan itu terbuka secara resmi, itu fakta persidangan. Sudah. Dan kemudian tentang data yang tadinya disembunyikan oleh KPU, nanti akan saya cerita,
dan itu akhirnya dibuka ya karena perintah sidang dari KIP. Itu ada. Jadi tadinya data itu tidak boleh disampaikan kepada publik, padahal menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 data itu adalah milik publik dan sekarang data itu sah. Jadi kita bisa mengakui data yang ada di KPU keputusan yang terakhir, keputusan 2 hari lalu. Dan kemudian banyak sekali pertanyaan nih Mbak Monik dan juga teman-teman semua, kenapa pada kesempatan hari Senin atau Selasa atau bahkan sampai Rabu saya tidak ada di dalam daftar orang yang bersidang atau menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Dengan sangat menyesal, memang saya pada awal minggu ini itu harus berada tidak di Jakarta. Ya, itu dengan sangat menyesal. Tapi saya sudah membuat yang namanya affidavit. Jadi affidavit itu adalah catatan resmi untuk sidang selaku ahli dan sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu diterima permintaan dari Mahkamah Konstitusi. Dan affidavit saya sudah saya serahkan pada minggu yang lalu sebenarnya, karena yang jarak hari Sabtu, seminggu yang lalu waktu Indonesia, dan sudah diterima dan insya Allah akan menjadi pertimbangan. Dan itulah yang akan saya ceritakan hari ini, ya gitu. Jadi artinya saya lebih menulis secara global. Intinya begini, ya teman-teman semua, saya sampai tanpa visual nggak apa-apa ya, karena saya tadinya mau nampilkan affidavitnya, tapi atas saran dari teman-teman tim hukum, karena itu belum dibacakan di MK, jadi nggak boleh ditampilkan, nanti malah jadi rame gitu ya. Okay. Tapi garis besarnya saya ceritakan. Yang pertama adalah saya sebenarnya sudah mulai melihat ya adanya ketidakwarasan ya itu ketika debat ya. Jadi ketika debat di akhir tahun lalu ya, akhir 2023, saya awalnya itu Mbak Monik dan teman-teman saya sebenarnya sudah janji gitu ya, bukan janji pada Tuhan ya, tapi janji pada diri sendiri gitu. Saya nggak mau ikut-ikut politik lagi lah gitu, biar aja gitu ya. Cuman ketika melihat debat sebelum pemilu, saya geram betul ya, karena di situ mulai digunakan teknologi sebagai alat kecurangan ya. Kenapa saya bilang alat kecurangan? Nah ini saya sorry. Kenapa saya bilang alat kecurangan? Karena awalnya adalah mulai dipakai yang namanya teknologi itu untuk alat kecurangan. Nah, jadi maaf sedikit agak gempa bumi, earthquake tadi. Dari New York nyampe situ ya. Iya, bukan menyinggung teman-teman yang lagi ada di Taiwan kemarin ya gitu. Nah, kenapa? Karena bagi teman-teman yang bergerak di audiovisual, nah Mas James pasti sangat tahu lah, kita sama-sama orang studio dulu ya. Itu ada banyak perangkat bantu yang bisa digunakan untuk melantangkan suara kita ya, atau kebalikannya untuk bisa kita memonitor suara yang ingin memandu kita. Nah, jadi waktu itu salah satu kandidat ya, kandidat wakil presiden itu saya langsung menengarai ya, saya langsung menengarai ini pasti pakai alat bantu ya gitu. Nah, besar kemungkinan lah gitu ya pakai alat bantu. Karena apa? Yang awalnya misalnya orang itu tidak biasa berkata dengan cepat, biasanya berkata hanya a, e, o gitu ya gitu. Tiba-tiba sangat waras. Yang biasanya nggak waras tiba-tiba sangat waras gitu ya. Gitu. Ngomongnya lancar ya. Lancar banget. Dan waktu itu saya langsung melihat loh, kenapa dia harus menggunakan 3 pelantang atau 3 mikrofon yang fungsinya sebenarnya sama. Satu diletakkan di dekat mulutnya, satu diletakkan clip on, satu lagi di handheld. Nah, satu lagi ada di dekat telinga. Nah, jadi saya yang di dekat telinga itu pasti bukan mikrofon. Ngapain juga mikrofon taruh di dekat telinga, gitu kan? Gitu. Nah, disitulah saya mulai mengkritisi, gitu. Ngapain juga gitu? Tapi saya mengkritisi ngapain juga? Sebenarnya menggunakan banyak alat yang sama. Nah, mulai dari situ, Mike dan teman-teman semua, saya justru dikriminalisasi. Jadi sebelum Aiman Wicaksono, sebelum Aiman Wicaksono dilaporkan ke Bareskrim, saya sudah dilaporkan lebih dulu. Dan laporan itu ada sampai dengan sekarang, belum dicabut. Ya, jadi saya sudah dilaporkan dan diterima di Bareskrim laporan itu. Jadi ada kelompok yang melaporkan, salah satu partai yang melaporkan, jadi kader salah satu partai yang salah input kemarin, ya itu yang melaporkan. Gitu. Jadi saya dituduh menebarkan hoax. Gitu. Karena apa? Karena
menyebarkan informasi yang tidak jelas. Tapi ya alhamdulillah sampai dengan sekarang sih laporannya nggak jelas juga gitu. Karena apa? Karena susah untuk dikatakan itu saya menebarkan hoax. Karena faktanya KPU menepot fasilitas itu debat berikutnya. Ya memang kalau debat presiden sih nggak pakai kayak gitu ya gitu. Nah, ini kan debat calon wakil presiden. Dan debatnya yang lebih menurut saya lebih gila lagi ya gitu. Meskipun sudah ada syarat tidak boleh pakai kayak gitu, dia pakai alat sejenis itu lagi, tapi bentuknya kayak gini nih. Nah ini namanya neck yang ambil tadi. Namanya neck speaker ya. Neck speaker itu ditaruh di dalam sini. Nah gini. Bisa nggak kelihatan kalau kita taruh di dalam sini. Jadi kalau kita taruh di dalam sini, ini biasanya dipakai buat olahraga. Jadi kalau teman-teman mau sport, lari-lari gitu, supaya dia tetap dengerin handphone atau dia dengerin musik, ya, ini bisa meneruskan suara dari handphone kita, yang kemudian kita teruskan menggunakan Bluetooth atau menggunakan Wi-Fi, ya. Kemudian kita bisa mendengar tanpa didengar dengan perangkat yang lain. Jadi ini kalau kita pakai ini, itu tidak akan terdengar oleh mikrofon yang ada di depan. Nah, inilah alat yang disembunyikan di dalam kerah jaketnya. Jadi kalau diperhatikan pada debat keempat atau debat kedua Cawapres, itu awalnya dia tidak menggunakan jaket, tiba-tiba dia pakai jaket, tapi kemudian jaketnya diposisikan kayak Naruto begini. Nah, itu karena di dalamnya ada alatnya. Nah, itu. Nah, dari situlah saya melihat ini bahaya pemilu ini. Pasti akan ada atau ya kemungkinan besar akan digunakan banyak kecurangan. Dari situ, Mbak Monik dan kawan-kawan semua, saya mulai menyiapkan perangkat yang ada di rumah untuk kemudian melakukan backup. Awalnya saya ingin backup aja, backup data saja terhadap satu pengembangan IT, satu pengembangan teknologi yang namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu. Yang saya dengar itu dikerjasamakan oleh KPU dengan salah satu kampus ternama yang ada di Bandung. Ya, di Sirekap itu sebenarnya sudah ada semenjak tahun 2021. Jadi 3 tahun yang lalu Sirekap itu sudah ada MOU-nya dan kemudian dilakukan. Nah, dari situlah saya mulai mengikuti prosedur. Jadi saya benar-benar ikut prosedur di awal, ya, gitu. Ikut prosedur di awal bagaimana para KPPS, ketua panitia pemungutan suara, itu mendownload program itu. Karena program Sirekap itu sudah ada di apps kita, ya. Jadi bisa didownload menggunakan handphone Android mulai awal Januari. Saya juga mendownload, ya. Saya ingin lihat juga. Dan kaget. Nah, ini kekagetan saya di awal, ya, teman-teman semua. Karena ketika saya download di awal Januari dan kemudian saya download lagi di pertengahan Januari, beda yang saya download itu programnya. Maksudnya beda itu secara tampilan fisik kayaknya sama. Tapi saya kan orang yang memang dari dulu jahil ya gitu, usil gitu ya. Jadi kalau melihat program itu, ini ngaku aja ini Pak Monik, ngaku aja. Jadi mesti saya bongkar, saya bedah di dalamnya. Ini apa sih programnya? Apa? Nah di situ saya kaget loh, karena ada beberapa fungsi-fungsi yang tadinya penting, itu kok malah pada tahapan berikutnya dihilangkan. Salah satu fungsi yang penting adalah apa? Yaitu dia tadinya ada automatically cut off ya, ada automatic cut off untuk tiap TPS. Kita tahu di setiap tempat pemungutan suara, kalau secara fisik di Indonesia itu dibatasi maksimal sekitar 300 orang ya satu TPS. Supaya apa? Supaya kalau itu berakhir jam 1 siang, ada perhitungan waktu jam 5 sore itu sudah selesai dihitung dan setelah maghrib perhitungan itu bisa diselesaikan melalui rapat pleno yang ada di TPS ya, pleno yang ada di TPS. Nah, jadi memang dibatasi 300. Dan di awal Sirekap ini ada fungsi itu. Ada fungsi ketika angka di salah satu TPS itu dimasukkan, dia akan meng-cut kalau di atas 300. Tapi pada program-program berikutnya dihilangkan, diganti. Ini yang buat saya kaget. Kenapa hal yang baik ini malah sudah dihilangkan ya. Nah, yang kedua, saya mulai melihat loh kok ada tempat-tempat ibaratnya kita masuk ke suatu rumah yang harusnya ada pintu berbahaya untuk keluar harusnya ditutup, itu kenapa terbuka? Saya tidak mengatakan dibuka ya, karena kalau dibuka saya menuduh itu oknum. Tapi kok kenapa pintu ini dibiarkan terbuka? Berarti ada beberapa backdoor yang dibiarkan itu terbuka. Dan kalau kita jahat, kita bisa masuk di situ ikut merekayasa.
Tapi kalau kita masuk, saya sama aja juga ikut terlibat kejahatan kan. Jadi kita nggak boleh masuk ke sistem, kemudian ikut mengubah-ubah, nggak boleh. Jadi saya memotret-motret saja yang ada di situ, di dalam sistem itu. Kita bedah. Dan di situ saya mulai menemukan yang tadi yang disebut sebagai JSON script ya. Jadi JSON script itu satu script dari JavaScript yang biasanya bisa digunakan untuk meletakkan program tambahan. Lihatnya kalau itu kita lagi mengemudi mobil gitu, mobil itu sudah didesain oleh sebuah perusahaan, kita boleh nambahkan hal-hal yang tidak melanggar fungsi mobil itu. Misalnya apa? Misalnya kita tambahkan alat untuk megang di kemudi, ya. Misalnya kita bisa satu tangan, kan kadang-kadang banyak nih teman-teman yang memang suka self driving, self drive kan supaya praktis ada variasi mobil yang ditaruh di setir supaya kalau kita mengemudikan kita bisa satu tangan, yang satu tangan yang lain bukan buat nelpon tapi buat mungkin aktivitas yang lain ya gitu. Meskipun itu di beberapa negara dilarang, tapi artinya itu memudahkan kita. Atau kita tambahkan alat lain yang menambah fungsi kendaraan itu tanpa merusak fungsinya. Nah itu kira-kira JSON itu fungsinya kayak gitu. Jadi dia bisa menambahkan fungsi. Dan yang saya bikin kaget teman-teman, ternyata JSON itu ada fungsinya untuk kemudian melock ya, mengunci suara. Nah saya jadi heran nih, loh kenapa kemudian di situ ada patokan yang sudah dirancang sejak awal, meskipun waktu itu angkanya, ini kalau saya boleh jujur, sadis banget ya. Sahabat saya Mas Ganjar Pranowo itu dikunci di angka bukan 17, 7%. Hanya 7%. Ini benar, saya dengar suara wow tadi, betul. Ya, saat banget. 7% awalnya. Dan kemudian dikoreksi ketika memasuki bulan Februari itu menjadi 17 ya. Itu sudah dirancang dari awal. Jadi makanya kalau awal Januari teman-teman semua itu melihat ada presentasi seorang pollster ya, bukan tukang survei, pollster, ada survei yang mendukung kandidat sudah menjelaskan kalau angkanya nanti pada saat survei itu 24, 58, 17 ya memang dari awal memang dirancang begitu. Ya, dan itu dimasukkan dalam JSON. Itu dimasukkan dalam JSON. Itu ada temuan itu. Dan temuan ini bukan hanya dari saya. Nanti saya akan cerita. Pakar-pakar lain juga ternyata menemukan hal yang sama. Nah, kemudian yang menarik pada tanggal 14 Februari ketika hari pemungutan suara, saya makin kaget lagi. Sebelum hari pemungutan suara, saya makin kaget lagi karena ternyata apa? Ada indikasi, waktu itu sudah muncul indikasi kalau cloud itu tidak lagi disimpan di Indonesia. Jadi data-data Silon ya, kemudian Silon itu sistem informasi untuk calon, kemudian data-data DPT kita itu tidak ada di Indonesia. Kemudian saya trace ada di mana. IP-nya, intraprotokolnya 170 sekian itu lari ke Allium Computing Co Limited. Allium Computing Co Limited itu ada di subsidiary dari Alibaba.com yang ada di Singapura. Saya sempat tidak percaya. Masa sih disimpan di Alibaba? Saya lakukan uji berkali-kali dan itu ada di Alibaba. Oke. Wah, tapi saya tidak mau membuat kehebohan sebelum pemilu kan, nanti dikira rame. Tapi sebenarnya saya sudah tahu itu 1-2 hari sebelum hari pemungutan suara. Dan ketika hari pemungutan suara itulah yang bikin saya kaget, Mbak Monik dan teman-teman semua. Karena apa? Kita di Indonesia pemungutan suara rata-rata berakhir karena ada 3 region waktu, ya, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Tapi secepat-cepatnya, kalau proses di satu TPS selesai jam 1 siang, ya, kemudian itu dihitung, kemudian jam 5 sore itu selesai perhitungan di TPS itu, baru setelah maghrib tadi itu kemudian dilakukan dan itulah diupload. Jadi guna Sirekap itu awalnya memang tujuannya bagus. Jadi dari bukti form C hasil adalah yang dulu namanya C1 Plano, itu tempat forum di mana hasil dari tiap-tiap suara itu dituliskan. Jadi misalnya partai ini dapat berapa, kemudian pasangan calon nomor berapa, ada beberapa lembar ya sesuai dengan surat suara itu ditulis. Itulah kemudian dipotret dengan menggunakan kamera ya. Dan kameranya memang tidak standar. Ini yang menurut saya keanehan atau bahkan kegilaan yang pertama ya. Jadi dipertaruhkan KPU itu tidak membuat standar, meskipun sebenarnya kenapa tidak distandarisasi? Anggaran untuk pemilu itu kan sangat besar, 70 sekian triliun
anggarannya. Kenapa tidak sempat ada penganggarkan ya untuk membelikan handphone yang standar saja ya untuk semua TPS, untuk semua KPPS. Kalau handphonenya standar, otomatis kesulitan yang ada itu tidak seperti sekarang. Yang terjadi adalah apa? Handphone itu diserahkan pada masing-masing ketua KPPS ya. Jadi ada yang handphonenya bisa bagus sekali, sangat sharp ya. Ada handphonenya lensanya masih lensa yang mungkin tipenya lagi 4K ya atau sebelum 4K, handphonenya masih yang lama. Jadi ya itulah awal keruwetan yang pertama karena standarisasi tidak ada dan tidak pernah dalam BIMTEK atau bimbingan teknis kepada semua TPS itu ada soal itu. Jadi handphone itu benar-benar diserahkan. Dan itulah yang konyol karena dengan perbedaan gadget, dengan perbedaan gawai, itu otomatis cara dia merunning software yang ada pun juga pasti berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang resolusinya kemudian dan itu yang pengaruh. Jadi sebenarnya Sirekap ini niatnya, saya bilang niatnya awalnya memang bagus sih. Artinya antara kerjasama KPU dan ITB itu membuat suatu software di mana tidak perlu lagi diperlukan orang. Jadi ketika sudah jam 7 tadi, jam 7 malam, tinggal setelah selesai perhitungan suara TPS, tinggal kemudian ketua KPPS itu memotret ya. KPPS itu memotret hasil C1 plano tadi dan C plano tadi dan kemudian langsung dikirim ke pusat. Ya, hasil itulah yang akan menjadi bukti dokumen yang otentik dari setiap TPS. 820.223 TPS di seluruh Indonesia, ada yang menyebut juga 820.226 ya gitu. Jadi ada perbedaan 3, nggak masalah itu. Itu semuanya menggunakan prosedur yang sama. Dan itu sebenarnya bagus kalau diperjalan dengan betul karena itu menghilangkan faktor resiko yang pertama yaitu kesalahan manusia. Jadi dengan ada teknologi, form C hasil itu dipotret dan kemudian dikirimkan ke KPU, server KPU. Nah, ketika masuk ke server KPU itu, saya kemudian menjadi kaget karena kenapa? Ternyata larinya tidak ke server KPU cloud yang ada di Jakarta, tetapi larinya ke Singapura. Ya, itu kenapa saya teriak? Karena itu sekarang di Indonesia, Mbak Monik dan teman-teman semua, itu pelanggaran terhadap Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan, Undang-Undang itu nomor 27 tahun 2022, yang itu pelanggar karena data penduduk termasuk di dalamnya ada NIK, ada KTP, ada pekerjaan, ada kepercayaan, religi dan sebagainya, itu kemudian disimpan di luar. Akibatnya tidak hanya Indonesia yang punya akses, tapi tentu saja tempat di mana data itu berada, ya kita bisa mengatakan sangat dimungkinkan dia juga membuka data itu atau membuka data itu. Nah, jadi ketika kemudian tanggal 14 itu saya kagetnya apa? Karena pada malam hari jam 7 lebih 36 itu yang saya temukan. Ada beberapa pakar lain menemukan pada rentang waktu yang hampir bersamaan, ada yang 7.22, bahkan ada yang setengah 7. Ternyata suara sudah keluar. Dan Mbak Monik dan teman-teman semua tentu bisa menebak berapa persentasenya suaranya. Ya 24, 58, 17. Itu dari awal. Design ya. Iya, betul. Jadi from the beginning to the end, suaranya itu tidak pernah berubah. Ya, jadi tanggal 14 Maret 2024 jam 7 lebih 26, lebih 36, suaranya sudah itu. Dan kemudian kemarin baru terungkap di dalam persidangan. Katanya suara itu berasal dari Sorong, dari Papua Barat, TPS 01. Kalau jujur, mungkin kalau menurut saya, suaranya 02 jauh lebih besar dari itu. Kalau itu di Papua Barat. Kemungkinan besar bisa 80%. Gitu loh. Kemudian kalau ada suara yang masuk berikutnya, katakanlah itu dari Aceh. Saya yakin teman-teman 01 pasti akan gembira. Karena pasangan 01 pasti akan meningkat suaranya. Dan fluktuasi itu harus ada di dalam rekapitulasi. Ibaratnya pertandingan olahraga, tidak mungkin misalnya Indonesia ikut ya. Dulu kan termasuk strategi kita juga misalnya. Dulu kita mengirimkan tim ya. Ini jujur aja nih Mbak Monik. Itu pasti ada strategi untuk supaya membagikan semangat. Dulu kalau kita bertanding, yang kita pertandingan dulu, apalagi kalau kita penyelenggara ya, kita Indonesia penyelenggara SEA Games atau Asian Games, itu yang menang-menang dulu yang kita pertandingan.
Jadi supaya Indonesia bisa naik dalam 5 besar atau 10 besar itu strategi, ya. Dan dalam perhitungan suara pilpres atau pileg ini pun harusnya juga begitu. Jadi kalau suara dari Aceh masuk, ya muncul di situ. Kalau misalnya suara dari katakanlah dari salah satu TPS di Jawa Tengah, saya yakin 03 pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, gitu loh. Dan itu tidak pernah terjadi sampai dengan dari awal sampai dengan sekarang. Jadi suara itu berhenti di situ, dan itulah fungsi dari decision script yang ada. Jadi suara yang masuk itu kalau ada yang kemudian 01 lebih tinggi, ya dia di hold dulu. Kemudian kalau yang 03 lebih tinggi, dia di hold di angka itu. Nah, kalau yang 02 bebas saja dia lewat. Dan supaya lebih bebas lagi, nah ini menurut saya gilanya. OCR, Optic Character Recognizer, dan juga OMR, Optical Mark Reader, teknologi yang digunakan untuk membaca data foto-foto yang ada dari tiap-tiap TPS itulah yang kemudian dimainkan. Dengan cara apa? Semua hasil foto itu dibaca pakai OCR OMR, dan kita tahu OCR OMR itu bukan hal yang baru. Teknologi itu sudah lama, bahkan secara teknis konsepnya OCR OMR itu sudah ditemukan 110 tahun yang lalu. Karena tahun 1914 seorang fisikawan Jerman ya yang menemukan itu, dan kemudian kita sudah gunakan puluhan tahun ini, mungkin 20-30 tahun kalau kita masuk perguruan tinggi di Indonesia. Nah, teman-teman pasti ada yang ingat kan? Apakah itu Sipenmaru, apakah itu UMPTN, apakah itu Skalu ya waktu itu ya, yang angkatannya Mas James ini. Gitu ya. Kalau angkatan saya Sipenmaru, ya. Kalau angkatan yang lain mungkin UMPTN, ada kemudian Senam PTN dan lain SNMPTN dan sebagainya, singkatannya beda-beda. Itu semua sudah pakai OCR. Dan praktis kesalahannya sangat minim, minor, bawah 3%, di bawah 5%, paling tinggi 5%. Dan ternyata yang paling membuat kita sangat berpikir ini benar-benar nggak masuk akal atau nggak waras adalah apa? Pembacaan OCR pada saat Pilpres kemarin itu gila, ya. Karena misalnya angka 14, wajar kalau angka 14 itu dibaca misalnya 19, ya itu masih mungkin. Penulisan angka 4 seperti kemarin ada ahli yang menyampaikan di persidangan, kadang-kadang yang 4 tuh bisa di ujungnya nutup di atas atau jadi dibaca 9 itu mungkin. Angka 1 dibaca 7 mungkin. Tapi mosi yang ada pada pembacaan OCR dan OMR itu dimasukkan sebuah algoritma tertentu, dan ini kita temukan. Terbaca apa? Misalnya angka 13. Kalau dia di paslon nomor 1 ya udah tetap 13. Di paslon nomor 3 ya tetap 13. Tapi di paslon 02 itu 13 bisa jadi 713. Ya, bisa jadi 600 sekian. Bisa jadi ratusan, dan itu tidak dikunci, tidak di lock. Itulah yang tadi saya sebut, fungsi untuk locking di angka 300 ini itu sudah dihilangkan pada software Sirekap. Jadi ini terstruktur, sistematis, dan sangat masif karena terjadi di ratusan atau bahkan ribuan TPS. Dan itu diakui loh, teman-teman semua, oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dalam penjelasan resminya. Bangga, ini yang saya tidak habis pikir. Dengan bangga dia mengatakan, KPU sudah mengkoreksi 154.514 TPS. Come on, gitu ya. 154.514 TPS itu salah dan dikoreksi. Lo kok bisa salah? Ya kan gitu. Artinya prosentasenya saja 154.514 TPS itu sudah 18%. Sudah di atas 5, bahkan di atas 10%, bahkan hampir 20%. Itu kesalahannya sudah fatal. Itu fatal error. Itu nggak boleh terjadi software dengan kesalahan sedemikian besar itu. Dan itu dengan bangganya dikatakan. Dan temuan yang menarik, seorang teman saya, ahli saya dari ITB juga, namanya Mas Anas, menemukannya bukan hanya 154.000, teman-teman semua. Kesalahannya itu ada di 440.000 sekian TPS. Jadi sudah separuh dari jumlah TPS di seluruh Indonesia. Ini sudah harus bisa digunakan untuk membuat pemilu ulang. Ya, karena kesalahannya sudah sebesar. Iya, salahnya 440.000. Iya, luar biasa, dari 820.223 TPS. Jadi ini temuan yang dia sudah sampaikan di sidang kemarinnya. Namanya Mas Hairul Anas, ya. Sahabat saya Mbak Leonie Lydia
Dr. Leoni Lydia, anak ITB juga jadi saksi untuk 03 juga, ahli untuk 03 juga menyampaikan temuan tentang Jason ini. Jadi apa yang saya sampaikan di awal, itu alhamdulillah kemarin disampaikan secara langsung oleh teman-teman yang bisa hadir langsung di persidangan, dan itu saya sampaikan dalam afidavit saya, kesaksian ahli tertulis saya yang sudah diterima MK juga, kita semua sama. Meskipun kita nggak janjian loh, kita punya satu etika dalam ilmu pengetahuan, tidak boleh kita menyamakan angka atau menyamakan temuan. Tapi kalau ketemuan itu alhamdulillah sama, ya berarti apa? Ya berarti itu faktanya begitu, dan itu yang kami lakukan. Saya dengan Mas Khairul Anas, saya dengan Mbak Leoni Lydia, saya dengan Mas Yudi Prayudi yang jadi saksi di 01, ahli di 01, itu otomatis sama dengan Mas Agus Maksum juga, yang sering juga kita lihat YouTube-nya ya, atau tayangannya. Dan artinya apa? Setelah kemudian hari-hari itu berlanjut, mulailah kemudian muncul pembelaan-pembelaan atau katakanlah sangkaan ya, karena saya waktu yang semangat ini server ada di Singapura. Dan apa yang terjadi teman-teman semua? Persis sama seperti ketika kasus digunakannya speaker atau mikrofon speaker tahan ini. Saya dilaporkan lagi ke kepolisian ya. Iya, jadi langganan Mbak gitu. Dan itu sudah muncul di running tag. Roy Suryo menebarkan hoax, menyatakan server ada di Singapura. Dan gilanya lagi, KPU berani loh bikin konferensi pers terbuka. Ya, di ketua KPU, komisioner KPU waktu itu yang cewek itu, Betty Epsilon itu, menjamin data-data itu ada di Indonesia. Kita tidak pernah menyampaikan data itu di luar Indonesia. Gila kan? Berani betul mereka bikin kebohongan publik. Saya harus sampaikan nih dengan tegas. Mereka gila betul berani bikin konferensi pers di depan media, dan tapi ketika ada sesi pertanyaan mereka nggak mau gitu, lari gitu. Ketika sesi pertanyaan. Jadi itu juga sempat jadi pertanyaan dari wartawan, ketika mau ditanya kok nggak mau. Jadi itu di di pertengahan Februari mereka bikin press conference itu. Dan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menuduh saya menyampaikan hoax ya gitu. Jadi ada itu. Ya tapi ya alhamdulillah sekali lagi Tuhan Maha Besar, Gusti Allah tidak sare kalau menurut apa yang saya pelajari dari dulu ya. Dan itu terbukti ketika kemudian teman-teman dari Yakin, Yayasan Akuntabilitas untuk pemilu, pimpinan Ted Hilbert ya, seorang Indonesianis ya, karena beliau kebetulan bukan orang Indonesia tapi sangat cinta Indonesia, itu mengadukan gugatan terhadap KPU di KIP ya, Komisi Informasi Pusat. Dan saya sangat support penuh, dan alhamdulillah saya juga sempat jadi ahli yang hadir di persidangan di KIP, karena waktunya memungkinkan waktu itu saya hadir di KIP untuk kemudian menjadi ahli, dan saya menjelaskan dengan penuh ya apa-apa yang temuan-temuan yang ada pada Sirekap ini di KPU ini. Dan itu kesaksian saya akhirnya alhamdulillah diterima dengan beberapa keputusan. Ya, saya singkat saja, saya loncat saja. KIP itu mengeluarkan 3 keputusan yang sangat penting. Yang pertama, berhasil mendesak KPU untuk mengaku, dan itu sudah ada buktinya. Seorang dari KPU, wakilnya Lukman Hakim namanya, itu mengakui bahwa cloud server memang ada di Singapura. Ya, dan itu sudah merupakan pengakuan fakta di persidangan. Ya, itu ada di. Yang kedua, tadinya KPU itu membuat ini yang tidak masuk akal, Mbak Monik dan teman-teman semua. Ketika kita desak raw datanya, kita desak dia untuk kita lakukan audit investigatif dan audit forensik, dia malah mengeluarkan keputusan tertanggal 17 Maret tahun 2024. Jadi itu sudah sebulan persidangan sudah berlangsung di KIP dan mulai ada pembicaraan, dia malah membuat keputusan nomor 349 garis miring 2024 yang menyatakan data-data materi atau basis data yang dalam format CSV, Common Service Value, atau itu data biasa kita pertukarkan kalau kita di Excel, kita tukar-tukaran data itu dikecualikan. Jadi tidak boleh dibuka untuk publik. Ini kan nggak waras ini. Gitu loh. Jadi data-data penting itu malah dikecualikan selama apa? 3 tahun. Gila kan? Itu jadi data itu jadi dia mengeluarkan keputusan pada tanggal 17 Maret yang melindungi data. Untung teman-teman atau komisioner di KIP, di Komisi Informasi Pusat masih waras semua.
Mereka mengatakan ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik, keterbukaan informasi publik. Jadi itu udah dicabut. Nah, dengan demikian, alhamdulillah, sekarang saya dorong teman-teman 01, 03 untuk kemudian minta data itu, data yang CSV dari KPU. Dan KPU dengan sombongnya mengatakan, oh silakan saja kalau mau datang, bahwa harddisk 40 tera. Oke, kita jawab oke, Mbak. Ya, jadi saya sudah dengan teman-teman Ikatan Alumni ITB, dengan teman-teman dari KAPAK itu kelompok untuk penegakan keadilan, dan juga teman-teman dari 03, 01, kita lagi nyiapkan ini. Jadi kita mau datang ke KPU, mau kita copy data itu. Nah, karena data itu penting banget. Data itulah bisa menunjukkan tadi, misalnya hari pertama 14 Februari, itu suara yang masuk tuh dari mana TPS-nya. Dan itu keluar semua nanti angka-angka sebenarnya. Jadi kalau itu misalnya TPS 1 Sorong, yang ada dari Sorong itu berapa? Kemudian kalau yang kedua masuk tuh dari Jawa Barat, misalnya yang dari Jawa Barat itu berapa yang masuk? Dan itu kemudian bisa kita cocokkan dengan hasil C foto tadi. Apakah sama fotonya? Karena banyak juga sekarang tampilan-tampilan foto itu yang sudah diganti. Jadi mereka upload itu tidak hanya tanggal 14, tidak hanya tanggal 15, Mbak. Akhir-akhir Februari itu banyak sekali uploadan baru menimpa uploadan yang lama. Iya. Dan itu wow kan? Dan itu tanda tangannya kalau kita belajar daktiloskopi, sidik jari, kita belajar ilmu tanda tangan ya, itu kelihatan banget ballpoint-nya sama, tarikannya sama, itu banyak banget. Ya, banyak banget. Jadi udah ada satu sistem yang berusaha mengganti data-data itu dengan form C hasil palsu. Saya mengatakan palsu ya, karena nampak betul kayak yang pertama tuh tampak tarik tanda tangan orang kan, kalau 5 orang tanda tangan kan gayanya pasti beda semua lah, mirip 1-2 mungkin ada, tapi yang lain kan pasti ada yang miring ke kiri, pasti ada yang tekanannya ballpoint-nya juga beda. Ini yang terakhir di-upload pada akhir Februari. Akhir Februari itu masih ada upload data. Kemudian Maret itu rata-rata form C hasilnya itu dibuat oleh rata-rata orang yang mirip, paling enggak ya 2 orang lah gitu yang tanda tangan. Tapi sudah bukan lagi banyak orang yang tanda tangan. Dan yang paling menarik adalah yang baru saya tulis 2 hari yang lalu ya. Ini kesimpulannya. Yang baru saya tulis 2 hari yang lalu, yaitu apa? Selama ini Mbak Monik tadi juga sampaikan pada narasi pembukaan, KPU selalu berkilah dan kita semua dikelabuhi dengan kilah. Oh itu nggak ngapain meributkan Sirekap ya kan gitu. Yang kita pakai perhitungan manual kok, ya kan? Kan kalimat itu kita dengar. Bahkan salah satu ahli yang dihadirkan 02, Profesor Marsudi Kisworo, di dalam kesaksiannya di hari Rabu, itu pun mengatakan, dia juga mengatakan, ngapain kita juga ributan Sirekap, ini pepesan kosong. Gitu, dia bilang gitu. Toh nanti yang ada adalah perhitungan manual, dan itu diulangi lagi oleh lawyer-lawyer dari 02. Nah, kita buka sekarang, Mbak. Dan itu memang baru saya buka kemarin. Kenapa? Tidak ada aturan tertulis KPU yang benar-benar menuliskan soal perhitungan manual berjenjang. Tidak ada. Ya, yang ada justru aturan tentang Sirekap. Jadi sebenarnya adalah ketika Humas KPU pada awal Februari itu menjelaskan, pertengahan Februari itu menjelaskan nanti perhitungan yang ada manual Sirekap. Manual berjenjang. Dia sebut manual berjenjang itu ada pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Kita buka sekarang aturannya, dan kita memang baru mendapatkannya beberapa waktu yang lalu ya gitu, karena aturan-aturan KPU itu tadinya di-keep betul oleh mereka, disimpan betul, dan kita bongkar satu. Di situ di peraturan PKPU nomor 3 tahun 2022 yang sudah dibuat 2 tahun yang lalu, memang ada ditulis soal kecamatan, nanti dari kecamatan naik ke kabupaten, naik dari kabupaten ke provinsi, provinsi naik ke nasional, termasuk juga yang ada di luar negeri, termasuk yang ada teman-teman semua. Tapi proses yang namanya manual berjenjang itu tidak pernah disuratkan, tidak pernah ditulis hitam di atas putih. Secara hukum, ini berarti tidak legal. Tidak ada definisi legal dan tidak ada di definisi. Dan menariknya, dalam PKPU nomor 5 tahun 2024 yang diterbitkan tahun ini, yang terbitnya tahu nggak tanggal berapa, Mbak, PKPU itu? Terbitnya tanggal 12 Februari tahun 2024. 2 hari sebelum pemilu, dan disahkannya 13 Februari.
Gila kan? Kita malah kita udah nyoblos yang di sini. Makanya itu baru terbit PKPU dan di situ jelas betul di bab 1 di ayat 27 kalau saya nggak salah ya, 24 atau 27. Jelas malah di situ ditulis Sirekap. Sistem informasi rekapitulasi pemilu adalah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan hasil bla 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 bla. Memang ada kata alat bantu untuk perhitungan. Tapi Sirekap itu ditulis lebih dari 10 kali dalam PKPU itu. Ada di setiap tahapan, kecamatan ada Sirekap, kabupaten ada Sirekap, provinsi. Jadi justru yang resmi itu, teman-teman, ya Sirekap. Makanya kenapa saya dari awal tuh meributkan Sirekap, karena justru Sirekap lah sistem informasi rekapitulasi pemilu itu yang tertulis ya de jure dan de facto itu yang ada pada aturan PKPU. Justru aturan berjenjang yang selama ini ditokar sebagai yang resmi tidak pernah ada di PKPU-nya. Di PKPU aturan berjenjang itu hanya disebutkan tahapannya, tapi tidak pernah kata-kata aturan berjenjang itu kan. Nah, jadi teman-teman semua, kesimpulannya, kenapa saya terus teriak soal Sirekap? Karena inilah hasil resmi yang ada, bukan manual berjenjang. Dan manual berjenjang pun itu hasilnya secara elektronik. Itu yang alhamdulillah sudah kita buka juga kemarin, Mbak Monik, dengan arahan dari KIP, dengan keputusan dari KIP, yang itu harus dibuka. Dia bilang datanya 40 tera, oke, ya kita ada gitu ya, server 40 tera, bisa lah gitu. Kita sediakan itu. Kita patungan lah teman-teman, saya kemarin dengan Anas, dengan Mbak Leonie Lydia, itu kita bisa lah kita menyediakan itu. Dan kami alhamdulillah ini teman-teman semua, terima kasih atas doa dan dukungannya. Kami teman-teman pakar IT itu selalu kumpul. Ya, terakhir kita kumpul kemarin, nanti kita kumpul besok siang. Kita akan press conference langsung. Kita akan bikin amicus curiae. Bahkan kalau dimungkinkan kita akan bikin Dirty Vote 2.0. Ya gitu. Tapi Dirty Vote elektronik, ya gitu. Yang menjelaskan yang menjelaskan secara elektronik, penjelasan saya ini nanti akan ada animasinya, akan ada slide-slide-nya gitu ya. Dengan pakar-pakar yang sudah hadir di persidangan. Dengan Mas Hairul Anas, dengan Mbak Leonie Lydia, dengan Mas Yudi Prayudi, dengan Mas Hasto juga, ada di situ rencananya, dengan teman-teman dari KIP juga, dan juga dengan pemantau yang lain. Jadi, kesimpulannya teman-teman semua, saya meributkan ini karena apa? Alat Sirekap ini telah terindikasikan atau bahkan ditengarai, atau kalau Anas beradang dia, ini sudah benar-benar digunakan sebagai alat bantu memang, tapi alat bantu untuk kejahatan dan kecurangan pemilu. Ya, karena terbukti tadi, ya, mulai dari peletakan data itu ada di luar negeri, kemudian dipindah, sempat ketika saya ribut waktu itu sempat data itu dipindah malam-malam. Saya bahkan mengatakan dengan bahasa yang lugas, kayak maling ya gitu, kayak maling atau pencuri gitu, mindahnya kok dini hari, dipindahin ke Indonesia. Dan setelah itu mereka bilang kalau data itu tidak ada di luar negeri. Ini kan anu banget ya, kejahatan bener gitu, terstruktur betul gitu. Dan data itu tadi mau disembunyikan, tapi alhamdulillah bisa kita buka ya, kita minta untuk membuka data itu, dan kemudian semua itu nanti bisa dicocokkan. Dan saya sangat sangat menyayangkan ya, seorang sekelas profesor dosen IT yang kemana hadir di persidangan untuk membela 02 itu menyalahkan ini technical error, nggak bisa disalahkan. Technical error tuh nggak kayak gitu, Mbak Monik dan teman-teman semua. Technical error ya 1 terbaca 7, 4 terbaca 9, hanya itu. Tapi kalau ini sudah kesalahan tambah ratusan dan itu kemudian kayak di-loss kan itu simple banget, tinggal dikasih auto cut off di atas 300 dia off. Itu kenapa malah itu dihilangkan? Dan ini terakhir dia bohong lagi sebenarnya. Karena kan dia bilang ketika kita kejar terus soal audit forensik dan investigatif, dia bilang kami sudah diaudit oleh BRIN, Badan Research Informasi Nasional, dan BSSN. Tahu nggak yang terjadi, Mbak? Beberapa hari sebelum pemilu, BSSN menarik diri. Itu lagi kita cari berita acaranya. Ya, tapi itu informasi dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu konon melihat ada ini dan kemudian mereka menarik diri. Jadi mereka menarik diri dari technical assistant ini. Dan sekarang lagi kita cari, ada nggak auditnya? Dan audit itu, Mbak Moni dan teman-teman semua, yang pasti juga tahu lah. Kalau kita melakukan audit itu hanya untuk satu rilis kan. Jadi misalnya software
nomor 1 di audit. Ya udah, kalau yang nomor 1 di audit, yang dipakai kan yang nomor 1. So versi rekap ini ada 10 versi lebih yang kemudian beredar. Lah kalau mau diaudit kan harus diaudit semuanya. Dan kemudian 820.000 TPS di seluruh Indonesia itu harus distandarisasi. Nggak boleh dong beda-beda. Yang di sana beda ini, tapi memang ini kayaknya kesengajaan supaya beda-beda, supaya tidak bisa disebut masif. Karena itu sebenarnya benar kok yang ada di sana. Oh, yang ada yang salah, yang daerah-daerah yang rawan untuk kesalahan, cari kesalahan. Nah, jadi at last but not least ya, teman-teman semua yang pada hari ini Job City, saya terus berjuang dan berteriak ya. Mau dilaporin sekian kali, nggak apa-apa, lapor dah sana gitu ya. Nggak apa-apa, langgan. Gitu. Frequent customer. Ini Mas Ganjar baru hadir. Ini Mas Ganjar baru masuk. Oh siap. Oh, oke, baik. Pas. Ya, pas, benar, pas, benar. Hadir sahabatku, ya gitu. Oh, ini sahabat saya benar. Enggak, bukan saya mendekat-dekat loh. Tanya deh nanti pada beliau. Kita dulu selalu ngumpul di gelanggang, dan kemarin baru saja ada tokoh gelanggang UGM yang ulang tahun juga, ya gitu. Tokoh senior yang berulang tahun juga kemarin. Artinya kita dulu sering ngumpul di gelanggang, sering ngumpul di forum di dekat Solo. Beliau itu sama-sama alumnus dengan istri saya di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, ya. Ini UGM beneran kalau ini. Itu topik lagi ya. Walah, sudah ditunggu-tunggu. Hampir tak tinggal boleh, Pak, Mas. Ya. Oke, jadi kesimpulannya itu ya. Siang dari Melbourne, Mas Ganjar. Cakep pakai kacamata, ya. Jadi intinya teman-teman, alhamdulillah, Mas. Intinya teman-teman 03, 01 jangan pernah putus asa. Perjuangan kita memang berat dan panjang, tapi insya Allah teknologi yang kemarin digunakan untuk berbuat kejahatan, teknologi sekarang itu yang akan membuat kejahatan itu. Ya. Gitu. Terima kasih, Mas Suryo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.